Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala sallallahu alaihi ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi amin ya rabbal alamin. Para hadirin para guru dan guru Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga para ustaz-ustaz kita, para guru-guru kita dipanjangkan umur dalam hidayah tambah-tambah para ilmu dan mustajab doa. Kedua, dari masjid yang taubat jemaah beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati. Kedua, pengajian dan MTBR Bapak Ustaz Lutfi yang sama-sama kita hormati. Semua para jemaah yang insya Allah kita pada kesempatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini Allah takdirkan kita bersama-sama untuk bisa duduk di majlis ilmu. Semoga duduknya kita pada saat ini, berkumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita nanti bersama dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, materi pengajian kita pada malam ini terinspirasi dari sebuah kejadian yang sedang viral sekitar beberapa waktu yang lalu. Kejadian apa itu? Tentang adanya seseorang yang sudah dapat produknya tapi pengen pabriknya. Ada yang paham gitu? Ya perlu saya perjelas ini. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak beredar berita baik di Twitter, di YouTube, dan di TikTok, itu beredar berita adanya seorang menantu yang berselingkuh dengan mertuanya. Saya nggak ingin bicara mereka siapa, gitu. Nggak ada urusan buat kita. Dan saya nggak ingin bicara mereka di mana, apa faktornya. Bukan itu yang kita bahas. Tapi kita mau ngaji kalau, nah gitu Pak. Kalau berita itu benar, gitu Pak. Bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa itu? Nah gitu maksudnya. Kita gak bicara menggibah mereka, enggak ini. Kita cuma ngaji gimana bicaranya fikih, gimana pandangan ilmu fikih. Kalau memang berita itu antara berselingkuhnya menantu dan mertua itu benar. Pertama, tentu hukumnya haram murokab. Ini barangkali jemaah baru dengar ya ada haram murokab.
ngaji dari kecil gak pernah istilah haram murokab, kan begitu ya. Ya memang gak ada Pak bahasa murokab, cuma bahasa tambahan saya aja gitu. Bahasa murokab ini depan masih kosong, maju aja ke depannya nih, kayak numpuk ke belakang gitu ya. Ke depannya, ke depan aja itu numpuk gitu kayak enak gitu. Jangan jauh-jauh dari guru, udah jinak gurunya ya. Nah. Udah jinak gurunya. Lanjutin ya. Sampai apa lupa saya itu ngomongnya. Ya, bagaimana pandangan fikihnya gitu loh. Bapak hukumnya sebilang dari haram murokab. Murokab itu sebetulnya itu bahasa ilmu nahwu Pak. Artinya murokab itu matarakaba min kalimataini fa'aksara, dua kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, itu murokab bahasa ilmu nahwu. Cuma saya pinjam bahasa ilmu nahwu, saya gandeng dengan bahasa haram untuk mengatakan maksudnya peristiwa itu gitu. Peristiwa berselingkuhnya mantu dengan mertua itu minimal ada dua keharaman yang terjadi itu. Ada dua keharaman yang bertumpuk. Minimal itu. Apa itu? Nah gitu. Pertama ya pasti haram berzinahnya. Udah pasti itu ya. Keharaman yang kedua itu haramnya perzinahan itu dilakukan kepada mahram. Sebab An-Nisa ayat 23 menjelaskan bahwa ibu mertua, ibunya istri adalah merupakan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kalau menikahnya saja haram, otomatis dong gitu loh, hubungan badannya juga haram gitu. Maka saya katakan haram murokab. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau begitu memang ada berapa sih? Nah gitu ya. Ada berapa sih perempuan yang haram untuk dinikahi? Nah itu pertanyaannya. Ini inti pengajian kita nih Pak. Ya. Jadi pertanyaannya ada berapa sih gitu ya. Kalau boleh pakai sih nih Pak ya. Jadi ada berapa sih gitu ya perempuan yang haram untuk dinikahi ya. Saya coba ini ambil dari salah satu kitab Fathul Qarib ya. Faslun wal muharramatu bin nasi arba'a asyrata. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi ay al-muharram nikahunna, yang haram untuk menikah kepada mereka itu bin nasi, berdasarkan nas Al-Quran, tepatnya An-Nisa 23 ya. Arba'a asyrata, jumlahnya ada 14. Ada berapa Pak? Ada berapa? 14. Siapa mereka yang 14 ini? Nah gitu pertanyaannya. Yang haram untuk kita nikahi. Syar'un bin nasabi, 7 dari yang 14 itu haram dinikahi
bin nasabi, sebab faktor nasab, faktor keturunan. 7 di antara yang 14 itu yang haram dinikahi sebab faktor nasab. Siapa mereka? Wa hunna al-ummu wa in alam. Pertama ibu, terus ke atas. Jadi biar kata ibu kita cakep banget gitu Pak ya, maka haram untuk dinikahi itu. Dulu ada legenda Sangkuriang ya, yang mencintai Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri. Saya nggak bicara itu ada apa enggak kejadiannya gitu, namanya legenda. Cuma seandainya ada yang tipe seperti itu gitu loh, maka pandangan fikihnya bahwa ibu kandung haram untuk dinikahi. Atau tuh ya, tidak usah panjang-panjang keterangannya, biar cukup pada bisa ya. Lalu yang kedua, wal bintu wa in safalat, perempuan yang haram dinikahi dengan sebab faktor nasab. Yang kedua adalah anak perempuan, wa in safalat, terus ke bawah. Jadi anak perempuan kita, cucu, buyut, terus ke bawah ya. Biar kakak, nah ini biar kakak cakep kayak apa itu anak, maka itu termasuk yang haram dinikahi. Nah, anak perempuan. Nah, dijelaskan dalam syarah kitab ini, amal ma'luqatu min ma'i jinasyasin fatahillu lahu alal asofi. Adapun anak yang kejadiannya terbentuknya min ma'i jinasyasin, dengan sebab jina, dari sperma jina seseorang ya. Jadi cerita ini anak yang terbentuknya dari sperma jina. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kalau anak yang terbentuknya dari jina seseorang, fatahillu lahu alal asahi, maka halal baginya si lelaki itu ya, untuk menikahi anak perempuan yang hasil zina itu alal asohi, menurut kaul yang sahih. Walakin ma'al karohati, tetapi keberadaannya itu dibenci gitu. Ma'al karohat, dibenci. Halal tidak sampai jatuh ke haram, cuma dibenci kalau dari hasil anak zina. Contoh gini keterangannya, si A dengan si B ini umpamanya berzina nih. Si A laki-laki, si B perempuan gitu ya. Berzina hingga si B ini hamil karena hasil zina. Nah, terus ceritanya ini si A-nya nggak tanggung jawab, dia kabur gitu, menghilang entah kemana, lari dah. Ini si B yang hamil, lama hamilnya besar, terus si B melahirkan, berbetulan anaknya perempuan. Paham gini? Anaknya perempuan. Nah, anak yang perempuan ini lama besar jadi perawan Pak, cakep, denok, montok, bahenol. Nah, si A ini yang dulu menikahi emaknya si perawan ini, paham nggak? Itu secara fikih boleh menikahinya Pak ya, boleh menikahi anak hasil zina tersebut, boleh alal asal, berdasarkan pendapat yang sahih. Lakin ma'al karohati, tetapi itu dibenci itu Pak ya, dibenci.
walaupun boleh tetapi dibenci. Sawa'un kana til bujna biya mubawiyatan aula. Sama saja waktu berzinanya itu mubawiyatan aula, suka sama suka maupun enggak. Umpamanya si B ini perempuan hamil karena perzinahannya suka sama suka sama, boleh seorang yang menghamilinya menikahi anak perempuannya, cuman ma'al karohah ya, dibenci. Aula, atau dia bukan suka sama suka nih, umpamanya maaf si B diperkosa sama si A tanpa kemauan si B, berontak yang namanya perempuan kalah tenaga umpamanya ya, kena juga hamil dia. Nah itu pun sama ya, si A ini boleh menikahi hasil anak Cina, cuman ma'al karohati, yang demikian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anak kandung maka mutlak berdasarkan nas Al-Quran An-Nisa 23 tanda petik anak kandung ini yang lahir bukan faktor zina secara halal gitu Pak ya. Hamilnya setelah proses pernikahan maka haram untuk dinikahi. Sampai sini paham gak ini? Paham gak? Paham ya. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amal mar'atu fala yahillu laha wala huwa minajina. Nah, kalau tadi kan ceritanya begini, yang lahir dari hasil perzinahan itu ialah anak perempuan, hingga bapaknya tuh ya, yang menzinainya boleh halal. Sekarang gimana? Hasil zina itu anaknya laki-laki. Nah kalau ada anaknya laki-laki maka tidak dihalalkan tuh si ibunya mengawini anaknya yang hasil zina tersebut. Paham nggak? Ya. Kalau ibunya nggak boleh ya, walaupun anaknya hasil zina. Nah itu keterangannya ya. Wa amal mar'atu, ada perempuan fala yahillu laha, maka tidak halal bagi si perempuan itu waladuha, anaknya ya, minajina, daripada hasil zina. Nggak boleh kalau perempuan mah ya, walaupun anaknya hasil zina. Udah berapa tuh Pak? 2 ya. Kemudian yang ketiga, perempuan yang haram untuk dinikahi dengan sebab faktor nasab wal ikhti, saudara perempuan ya. Syafiqatan kanat awliyabin awlumin, saudara perempuan ini baik saudara yang sekandung, seemak sebapak, atau saudara perempuan sebapak lain emak. Ada kan ya, kita punya adik perempuan cuman satu bapak lain emak, atau saudara perempuan seemak lain bapak. Tetap kalau kita saudara perempuan itu baik dia saudara sekandung seemak sebapak, atau saudara sebapak lain emak, atau saudara satu emak lain bapak, maka hukumnya haram untuk dinikahi, termasuk mahram. 3 ada tuh ya. Yang keempat, perempuan yang haram dinikahi dengan sebab faktor nasab wal khalati. Siapa al-khalah ini? Ialah bibi dari ibu, saudara ibu. Jadi umpamanya ibu kita punya adik gitu loh. Ibu kita punya adik, adiknya perempuan, punya saudara perempuan.
maka kita haram tuh menikahi saudaranya ibu kita yang perempuan itu. Itu termasuk faktor nasab. Ya. Itu yang keberapa? 4 ya. Yang kelima, wal ammatu, bibi dari bapak. Kalau tadi yang keempat bibi saudaranya ibu dari ibu, maka yang kelima haram dinikahi ialah bibi dari bapak. Umpamanya adiknya bapak. Juga ini haram dinikahi karena faktor nasab. Terima ya. Yang keenam, wa bintul akhi, ialah anak perempuannya saudara laki-laki. Umpamanya kita punya abang kita punya anaknya perempuan, namanya apa itu? Ponakan. Ya. Bintul akhi, anak perempuannya saudara laki-laki. Maka ponakan kita itu anaknya abang kita yang perempuan itu termasuk mahram yang haram untuk dinikahi. Namun yang ketujuh yang haram dinikahi dengan sebab faktor nasab, wa bintul ukhti. Siapa bintul ukhti? Anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan juga. Kalau yang keenam tadi ponakan dari saudara laki, anak dari saudara laki-laki, ponakannya. Yang ketujuh ponakannya anak perempuan dari saudara perempuan. 7 dan dinikahi dengan sebab faktor nasab. Semuanya berapa tadi? 14 ya. Dikurang 7 lagi ya. Warisnani, nah, dan 2 dari yang 14 itu tadi haram dinikahi birrodoi dengan sebab susuan ya. Dengan sebab susuan. Siapa mereka yang 2 ini yang haram dinikahi dengan sebab susuan? Pertama, al-ummul murdi'atu, ibu susuan. Ini maaf deh Pak, nah, makanya di kampung itu hati-hati, banyak di kampung dulu yang saya tahu itu. Jangan sembarangan ngasih anak kita netek sama orang lain gitu Pak, paham nggak? Dulu begini ceritanya nih ya. Ada seorang perempuan, dia melahirkan bayi laki-laki, bayinya itu maaf, umpamanya air asinya kering, dia keluar asi, dia keluar asi. Tetangganya, nah ini tetangganya punya anak juga, dia habis melahirkan, asinya banyak. Nah, umpamanya anak kita dititipi tuh ke tetangganya yang lagi menyusui juga. Nyusulah itu dengan ibu tersebut. Nah, anak kita tuh yang numpang nyusul dengan tetangga kita, umpama anak kita udah gede, udah berjaka, dan berbetulan si ibu tersebut janda umpamanya, maka haram buat menikah tuh. Haram buat menikah. Itu namanya apa? Ibu susuan. Haram buat menikah. Lalu yang kedua, siapa dan sebab faktor kedua yang haram dinikahi ialah wal ukhtu minar rodoni, saudara perempuan satu susuan gitu loh. Tadi gini kan, yang haram itu dengan ibu yang menyusui. Nah, si ibu ini kan punya anak juga, dia perempuan, paham nggak? Ya. Menyusui anak tetangganya dan menyusui anaknya sendiri. Bareng tuh, seorang satu ya. Yang nyusu anaknya Pak, bukan bapaknya ya. Aduh, kejam banget aku cerah. Nah anaknya nih
Anak kita yang laki-laki numpang sama anak dia. Ini anak lama gede ceritanya. Ya, bener-bener dia nih umpamanya nih udah pada kuliah ketemu orang laki perempuan. Nah, biar kata dia cinta banget tuh anak laki-laki perempuan, itu haram untuk dinikahi. Kenapa? Sebab dia saudara. Saudara apa? Kan orang lain. Iya, orang lain. Tetapi dia saudara satu susuan. Haram itu. Makanya kalau emang masih tetangga masih mending, Pak. Ini yang khawatir kejadiannya begini umpamanya. Habis numpang nyusul itu orangnya pindah orang kontrakan. Ya apa ya? Ketemunya di mana-mana. Sekian tahun baru ketemu lagi nih anaknya. Tahu dia saudara susuan. Nah pas ngelamar emaknya mah kenal lah. Udah yang pernah nyusul. Haram nggak boleh. Bayangkan orang udah cinta mati banget, tiba-tiba nggak boleh nikah. Betapa sakitnya saat itu. Itu masih mending ada orang muda yang lebih celaka lagi ceritanya umpamanya emaknya udah nggak ada, yang masih laki-laki, emaknya perempuan nggak ada. Agak susah aja ini. Semua kalau dia satu susuan. Nah, itu para jemaah. Jadi dua yang haram dengan sebab faktor susuan. Satu, ibu yang menyusui, dan yang kedua, saudara satu susuan. Dua tuh, udah berapa tuh? 9 ya. 7 faktor nasab, 2 faktor susuan. Nah kemudian wa arba'u bil musaharati. 4 lagi perempuan haram dinikahi dengan sebab faktor musaharah. Apa itu faktor musaharah? Faktor perkawinan, faktor kekeluargaan. Faktor perkawinan. Siapa mereka? Wahunna, mereka adalah ummul jaujati, ibunya istri. Berarti mertua anak kamu nih, ya. Kasus yang viral itu, gitu, ya. Mertua itu termasuk yang haram dinikahi. Ummul jaujah. Ya. Sehebat apapun, secantik apapun, maka tetap hukumnya haram. Sebab begitu kita qabil nikah wa tajwijah bima al-madkur naddan, atau saya terima nikahnya, ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka spontan ibu pasangan kita itu mahram buat kita. Mahram buat kita. Umpama kita punya wudu, bersentuhan dengan ibu mertua kita, ibunya istri kita, maka wudu kita nggak batal. Ustaz, gimana kalau istrinya udah bercerai umpamanya? Ya, udah bercerai. Tetap kita tidak batal kalau kita bersentuhan punya wudu dengan ibunya mantan istri kita. Makanya sering ada bahasa di kampung, istri ada bekasnya, mertua enggak ada bekasnya. Yang permanen mahram tuh. Walaupun kita udah bercerai dengan anaknya, tetap dia mahram. Termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi. Ummul jaujah, ibunya istri atau mertua. Satu itu ya, dengan sebab faktor musaharah. Kemudian yang kedua, yang haram dinikahi dengan sebab faktor musaharah, warrabibatu. Apa itu rabibah? Ai bintul jaujati, anak perempuannya istri. Siapa kira-kira itu, Pak?
Anak perempuan istri siapa? Ya, anak tiri. Umpama begini, maaf. Ada seseorang menikahnya dengan janda, umpamanya, ya. Ini janda teh udah punya anak perawan dari suami sebelumnya. Paham ini? Ya. Nah, ketika dia menikah ini, ya, dan anak tirinya udah dalam pemeliharaan dia, maka si bapak ini, ya, haram hukumnya menikahi anak daripada istrinya. Haram menikahi anak tirinya. Kalau, nah, ini cuma ada kalaunya nih. Ada kalaunya. Apa? Kalau si orang tuanya ini, ibunya si anak ini udah melakukan hubungan suami istri. Bahasa fikihnya sudah diduhul, gitu, Pak. Si A umpamanya menikah dengan janda, ya, kemudian udah diduhul tuh sama istri halal, ya, udah diduhul, udah melakukan hubungan suami istri. Nah, dia ini haram menikahi anaknya, anak perempuan istrinya, walaupun cakep. Tetapi kalau nah gini kejadiannya, begitu nikah dengan janda, baru selesai nikah belum ampe gitu, belum ampe diduhul, belum ampe melakukan hubungan suami istri, lihat anaknya dengan cakep, ya begitu. Emang dasar orang PA, ya, udah mamanya pengen anaknya juga, diceraiin mamanya, umpamanya diceraiin nih, diceraiin, dia kawin sama anaknya, gitu loh. Yang itu boleh, gitu loh. Kalau emaknya belum diduhul, cuma siap-siapnya diracun emaknya, gitu loh. Tapi secara fikih, maaf ya, secara fikih itu boleh menikahi anak tiri kalau emaknya belum diduhul. Ya kalau emang emaknya langsung diceraiin, barangkali mau bakal ngasih emaknya, ya. Sekarang yang gampang gini aja umumnya, baru nikah, ceritanya ini baru nikah, emaknya sakit jantung gitu lah, intinya meninggal, boleh tuh dia nikah dengan anak perempuan istrinya, bintul zaujah, anak perempuan istri. Kalau emaknya belum diduhul, boleh. Bapak para jemaah, waktunya dikit lagi, ya, masih 3 lagi. Yang ketiga, yang sebab faktor mustaharah ialah wajaujatul abi. Zaujatul abi, istrinya bapak. Siapa itu? Hah? Ya, matiri. Istrinya bapak, bukan ibu, Pak. Kalau ibu itu aum di atas tuh, yang haram faktor nasab. Ini zaujatul ab, istrinya bapak. Umpamanya kita punya bapak nih, ya. Punya bapak lah umpamanya, ya. Bapak kita emang dasar udah kaki genit juga, ya, udah kaki nikah sama perawan umpamanya, ya. Nikah perawan seusia sama kita umpamanya, ya. Nah, secakap apapun istrinya bapak, maka berdasarkan keterangan An-Nisa ayat 23, maka termasuk mahram perempuan yang haram kita nikahi, ya. Zaujatul abi, istrinya bapak, ya. Lalu yang keempat, dengan sebab faktor musyawarah, perempuan yang haram dinikahi ialah wajaujatul ibni, istri anak laki-laki. Istri anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki, ya, artinya apa? Menantu, ya, menantu. Bininya anak, gitu loh. Ya, maka ketika mati demen juga, ya. Nah, ini haram dinikahi, Pak. Istrinya anak. Ya. 4 itu yang haram dinikahi dengan sebab faktor musyawarah. Udah berapa semua itu? Udah berapa? 13.
7 faktor nasab, 2 dengan sebab rogoah menyusui, 4 dengan sebab pernikahan, ya, perkawinan. 13. Satu lagi. Nah, yang 13 ini mahram permanen, Pak. 13 yang tadi kita sebutkan mahram permanen. Artinya selamanya tuh dengan mereka kita nggak boleh menikah. Nah, kalau yang satu ini mahramnya nggak permanen dia. Ini haram dinikahi, ya. Itu dengan faktor sebabnya apa? Ya. Dengan sebab wawa'idatun min jihatil jam'i. Yang satu ini dengan sebab faktor mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Ya. Mengumpulkan wahya ukhtul zaujati, saudara perempuan istri, ipar. Begini umpamanya. Iya, kita nih maaf, si A punya istri si B, ya, si B ini punya saudara perempuan, kakak juga si C, umpamanya nih, si C. Nah, si A ini nggak boleh menikah dengan adiknya si B, ya, sama iparnya, nggak boleh, haram itu. Ya. Makanya dia ketika dia punya wudu bersentuhan dengan iparnya, dia batal. Berarti mahramnya nggak permanen. Ya, dia batal. Walaupun adanya itu bagian dah sama rela dimaduk dengan kakak sendiri, umpamanya begitu, tetap haram, Pak. Artinya tidak boleh mengumpulkan dua saudara kandung sekaligus, gitu loh. Lagian untuk orang sama empoknya mau, sama adiknya mau, ya. Serakah banget umpamanya. Nah, ini haram nih, ya. Haram mengumpulkan kakak dengan adik dijadikan istri dalam satu masa. Tetapi kan di kampung kita yang terjadi bukan begini, Pak. Kalau di kampung kita kan ada satu turun ranjang tuh, ya, itu mah boleh. Yang kagak boleh dalam satu masa. Empoknya ongkok, adeknya ongkok, sama-sama hidup gitu loh, paham gak? Dua-duanya itu yang nggak boleh. Tapi kalau istrinya meninggal, nah gitu ya, istrinya meninggal, nih anak kita rombongan yang kecil apa banget sama bibinya gitu ya, sayang sama anak kita, jangan sampai punya ibu tiri orang lain umpamanya, dia nikah sama adeknya istri, itu boleh gitu loh. Namanya turun ranjang bahasa kampungnya mah, ya. Itu boleh, ya. Ini banyak di masyarakat kita begini, banyak, ya. Ya termasuk wali saya gitu ya. Boleh. Tapi kalau dua-duanya hidup, ya, dimadu dalam satu masa, itu yang tidak boleh, ya. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini udah lewat Isya, ya, saja barangkali taklim kita walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, hingga Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.